itu mungkin terapi juga ya kan, seneng juga ngobrol, dapat masukan-masukan yang bagus gitu loh untuk bertahan mungkin ya, we never know. Makanya gue nggak akan pernah ngejudge Paula itu selingkuh sama si Niko karena dia juga kenal sama istrinya, dan istrinya sendiri kan udah mau keluar nih sekarang nih, udah mau bikin statement karena istrinya gue yakin banget tahu suaminya itu nggak ada kenapa atau ada rasa sama si Paulanya. Ngomong biasa aja misalnya, iya nih, iya sayang kangen deh misalnya gitu tuh, kayak gimana sih lu kalau udah ke sahabat lama, gimana sih, apalagi caranya mereka berteman bersahabat itu, physical touchnya sama megang-megang. Kayak gue lihat ya, si lakinya kan punya sahabat cewek tuh, itu begini megang itu udah biasa. Kalau gue emang nggak suka digituin, gue nggak bisa punya sahabat cowok gue, makanya sahabat gue cewek. Suami gue nggak punya sahabat. Sahabatnya suami gue ya teman-teman gue, ya kayak si Paula kebalik nih, tapi gue sahabat gue cewek ya kan, kayak Mbak Imo punya sahabat cowok. Nah terus nikah jadi deket sama laki gue, juga sama sahabat gue deket banget laki gue sama sahabat gue, bisa chatting-chattingan ya bisa. Bahkan yang waktu dulu juga teman sahabat gue itu lari maraton, yang bikin programnya laki gue gitu. Mereka ya bisa chatting tiap hari, ya gimana ngomongin program apa, tapi nggak ada apa-apa gitu loh say. Sahabat gue udah nikah juga, lakinya orang Amerika, kita nginep di rumahnya kalau lagi ke Manila gitu. Dan cak-cakan kalau sama laki gue, si Fon itu sahabat gue, ngerti gak sih? Lucu ya, aduh kocak deh. Makanya gue bilang, laki-laki kalau sudah mengendus istrinya, tergantung juga my brother. Sebenarnya nggak boleh egois my brother. Sikap kita kalau nggak mau istri bersikap begitu ke lawan jenis, kita juga harus punya batasan dengan lawan jenis. Makanya suami aku nggak ada tuh sahabat perempuan, suamiku nggak ada. Dan dia punya batasan sama lawan jenis. Nggak ada tuh ngedusel-dusel begini. Nah kalau suami kita biasa melakukan seperti itu, nggak mungkin kita nggak ngikut, pasti keikut juga. Karena culture-nya suami itu biasanya akan langsung dijadikan juga kayak kebiasaan gitu ya. Kan kita kan ikut ya. Zaman gue masih punya suami orang bule, mereka sama satu sama lain lawan jenis pun kalau ketemu temennya, peluk-pelukannya gila-gilaan, bisa pangku-pangkuan. Emang gue harus marah ya? Nggak bisa. Ngerti ya? Jadi jangan samakan keadaan di rumah kamu, keadaan diri kamu dengan keadaan keluarga yang seperti mereka, seperti si Bapau. Iya, gini loh, kita tuh istri tuh ngikutin kebiasaan. Gimana sih, udah bertahun-tahun kita lihat juga, oh ya dia casual banget gitu sama sahabatnya, juga bisa meluk, bisa nusel, tidur taruh pala di paha. Itu kan berarti nggak ada batasan dengan lawan jenisnya. Ya harusnya ya orang yang punya kayak bule juga, kayak orang luar gitu, mereka melihat itu sebagai hal yang biasa. Seharusnya tidak boleh marah. Ya lu biasa melakukan itu, berarti kalau ada pasangan lu yang melakukannya juga, itu adalah casual, biasa. Ngerti gak sih? Itu poinnya dalam kasusnya rumah tangganya si Paula ini, si Bapau ini. Gitu loh guys. Jadi tidak double standard. Kalau lu mau yang bener-bener ada batasan muhrim, lu juga harus beraksi yang sama, punya attitude yang sama. Jadi pasangan lu nggak bingung, nih mau apa nih, bule style, apa mau bener-bener religious style, mau yang mana dua? Pilih dua-duanya tuh. Gitu. Jadi tuh buat istri, suami saya begitu, aku begitu, gak apa-apa kali ya. Bukan. Ini adalah faktor kebiasaan. Bukan soal, oh lu gak apa-apa gue gini. Bukan begitu. Kita bukan bocil-bocil ya. We're not bocil. Tapi ini kenyataan dalam rumah tangga. Apa culture yang mau kamu terapkan di rumah tangga kamu?
Mengerti ya? Kamu bawa sahabat kamu ke rumah. Terus sahabat kamu jadi dekat sama suami, kamu perempuan kan? Kamu bawa sahabatmu nginep di rumah. Sahabat lama dipercaya, tiap berantem ngadu sama sahabatmu. Sahabatmu akhirnya selalu punya waktu buat kalian berdua. Begitu deket sama suamimu, lu marah. Lah pas lagi ada apa-apa lu ngadu ke dia. Itu tuh suami gue gini. Bilangin dong. Misal ya, dia bilang, kamu jangan gini loh. Si Wati gak suka tuh. Oh gitu ya, jadi gue harus gimana? Nggak, sering ngobrol. Jangan pernah mengkondisikan kalau emang lu gak bisa terima bahwa kedekatan itu terjadi. Paham gak? Ya pakai ini nih. Kalau mau sesuatu kita harus dari kita dulu. Lu bagaimana sih? Lu pengen mengkondisikan harus seperti ini, lu sendiri ngelakuin. Lu gimana? Gak ada itu dalam hidup. Gak bisa. Ini orang yang udah setengah abad lebih umur gua ya, punya pasangan orang luar. Sekarang gue punya pasangan orang Jawa totok. Gimana sikap gue? Berbeda, jujur. Dulu gue sama sahabat-sahabatnya mantan gue ngedance bisa begini nih. Wallahi emang betul, memang gue akui. Gue ngedance, kenapa? Karena sahabat gue juga sama temen ceweknya ngedance. Buat dia itu biasa. Jadi gue menerapkan culture yang menurut laki gue biasa. Gak mungkin dong gue don't touch me, oke? Sahabatnya bisa pikir, what's wrong with her? Kenapa lu? Ngerti gak lu? Gitu. Ya? Itu. Oh kalau gue percaya sama sahabat gue, say tenang aja. Gue sama sahabat gue 30 tahun. Laki dia orang Amerika, laki gue orang Jawa. Insya Allah sampai detik ini sekarang udah jalan 32 tahun gue bersahabat. Tidak ada kita pernah nge-cross. Karena udah teruji. Gue hampir mati di rumah sakit dia ada. Ya, di saat dia nggak jadi nikah, hancur terpuruk sebelum dia dapat yang suami yang ini, gue ada buat dia. Gue masukin ke rumah tinggal sama gue dulu. Jadi lu untuk bilang itu sahabat, ini yang suka salah. Bukan sahabat kali yang nikung lu. Itu hanya temen yang lu pikir sahabat. Ada levelnya. Untuk kita sudah bisa memberikan award seseorang jadi sahabat kita. Teruji oleh waktu, teruji saat sedang dalam keadaan yang paling terpuruk, dia ada buat lu. Dijamin dia gak bakalan mau selengkihin pasangan lo. Dijamin. Kenapa? Itulah sahabat sejati. Karena kalau cuma teman-teman kedok sahabat sih, lu bisa disikat. Makanya gue cuma 1 biji sahabat gue. Teruji. Gue lagi gak punya duit, udah mau metong di rumah sakit, dia yang di samping gue. Dia juga lagi gak punya duit, paling terpuruk, gak jadi kewong. Keluar dari rumahnya yang harusnya dia tinggal di situ ya, rumah gede mewah, keluar ngekos, gue ayo sama gue aja, lu sahabat gue. Dan kita memang quality time banget dari umur 19 tahun sampai sekarang mau 51. Gue pernah tidur bertiga, dijagain sama laki gue sama sahabat gue, ada laki gue, ada Mas Bagus. Punya batasan, kenapa? Kita karena respect satu sama lain dan kita memang sahabat banget. Gitu loh. Bener-bener bestie ya. Untuk dapetin bestie itu menurut gue bukan cuma 7 tahun doang, say. Harus puluhan tahun baru bisa dibilang lu sahabat sejati gue. Udah kayak lebih kayak saudara. Jadi jangan lu cepat memvonis orang tuh sahabat lu. Ya kan, baru nginep 2-3 hari, baru cuma chatting-chattingan doang, baru cuma tuker-tukeran tas, udah sahabat. Yang ada dihajar laki lo sama dia, disikat gitu loh, say. Ya, so balik lagi ke kasusnya Bapau itu. Ya kan? Punya sahabat udah 10 tahunan, ya. Belum ada apa-apanya itu. Belum. Gua sama sahabat gue 32 tahun. Tahun ini gue 32 tahun. Itu gue kalau ada apa-apa nggak usah telepon siapa-siapa, telepon aja dia. Gue gini set terbang langsung dia. Bener-bener itu bener-bener sahabat itu kayak gitu, say. Ya, ada apa-apa sama nyokapnya di sini, sampai kan dia tinggalnya di luar negeri. Tolong dong, kartu gue udah mau mati nih, kartu telepon. Gue pergi urusin, bisa begitu. Itulah sahabat. Oke, gue jalan. Tolong dong ini nih
Lelang, dia kan suka beli lukisan. Lelang lukisan yang ada di Dharma Wangsa. Tolong dicekin dong ini. Ah, siap berangkat. Kayak gitu, Say. Itu sahabat, Say. Ya. Makanya dalam kasusnya Bapau ini, menurut gua ya, aneh gitu loh. Ini sahabatnya udah puluhan tahun, berarti seperti kayak ke sahabat gua dong. Ini kan harusnya nggak mungkin deh, nggak mungkin. Makanya nih gue sangat nunggu ya, pihak Nikonya keluar, beneran deh, bener deh. Tuh, udah umur 42, bestinya 20 tahun lebih, 20 tahun lebih kayak apa? Anaknya saya yang urus, dia ngurusin kamu nggak? sekarang balik sekarang gue tanya, lu ngurusin dia, lu nganggap dia sahabat, dia nganggap lu sahabat nggak, Jacin? Makanya lu jangan sosok ngurusin anak orang. Lu nganggap dia sahabat, dia nganggap lu sahabat nggak? Dia pernah ngurusin lu nggak? Ya, jangan sampai lu nganggep dia sahabat lu. Lu kan kagak dianggap lu. Itu yang gua bilang. Ya, dengerin lagi kata-kata gue. Sahabat itu saat lu terpuruk, dia ada buat lu. Bukan lu jagain anak orang ya. Lu berarti dianggap bukan sahabat, ART itu mah. Lu aja nganggap dia sahabat lah. Lu nya aja kagak pernah ditolong. Kalau gua tuh yang gua anggap sahabat yang udah nolongin gue. Saat gua kagak punya duta, saat gua terpuruk, sama kayak dia juga begitu. Itu dibuktikannya kapan? Lama. Ya kan nunggu terpuruknya aja lama. Ya dong, gue harus tes dulu dong. Kalau cuman gue happy party ada orang, itu mah belum tentu sahabat gue. Gitu. Iya dong. Harus pas lagi kita tuh bener-bener nggak punya apa-apa, masih ada nggak orang itu. Nah, lu jaga-jagain anak orang, lalu sendiri ditolongin dia nggak? Lu kali nganggap dia sahabat, dia mah nganggap lu mah ART. Ya. Wah, itu masalahnya kayak ku bunda dia anggap dia sahabat. Nah, makanya lu jangan kegeeran lu. Sahabat saat terpuruk ke yang urus ujungnya. Itu banyak yang kayak begitu, saya kan makanya gue bilang jangan lu buru-buru kasih award buat orang lu kalungin medali sahabat. Lu mah terlalu apa ya? Terlalu naif itu namanya ya, itu naif, oke? Jangan naif lah. Nganggep orang suruh nginep di rumah toto sahabat. Kayak gua tuh waktu dulu tuh. Si siapa tuh namanya? Si bibir domble. Kan gua ajak-ajak nginep di sini dulu. Bibir domble tuh. Nggak taunya buset deh. Nipu orang kiri kanan si bibir domble. Mau gue bilang dia sahabat gue? Ya enggak lah. Oh gak deh. Ntar ya gue mau bersih muka, Say. Gitu loh, Say. Ini kok cantik banget sih dedekku ini. Aduh cantik banget dedekku ini. Lu sayangnya mami. Dedekku ini, sini sayang. Ntar lo. Ini namanya Mbak Queenie, guys. Ini namanya Mbak Queenie, guys. Ini anaknya mama yang paling cantik, guys. Good morning. Sayang. Kok paling cantik banget sih nih? Ini namanya Queenie, guys. Queenie nanti mama kasih treat ya. Habis ini mama kasih treat ya, sayang. Manjanya.
Oh iya, I love you. Nanti habis mama live ya. Habis mama live ya. Mama kasih treat. Oke. Sahabat kadang nusuk, bukan sahabat kali, temen doang. Temen doang, lu nggak usah bilang sahabat, sorry. Ada yang namanya sahabat itu kategorinya harus masuk semua. Jangan cuma temen doang lu bilang sahabat. Nggak salah temen lo itu, lu yang kegeeran. Ya, jangan buru-buru makanya. Perasaan dulu bukan ini kucingnya ada 4, Mamsi punya 4. Ya, ku ini beruntung gue diambungi wong ayu. Sahabat nggak akan pernah nyakitin. Makanya kalau menurut Mamski ya, namanya untuk jadi sahabat itu perlu ujian dulu. Nggak sembarangan, Rek. Oke, sahabatku yo. Sahabatmu. Apa kowe? Loh, aku aja dibilang sahabat aja enggak loh. Aku nggak mau. Emang kita gini deket-deket enggak. Udah lu tuh kayak casual friend aja. Nih, dengerin ya teman-temanku ya. Jadi untuk namanya pertemanan itu ada tingkatannya. Halo Ci Jess. Ada acquaintance, terus acquaintance, friend, ya, and then good friend, best friend. Tuh 2, 3, 4. Acquaintance, friend, good friend, best friend. Acquaintance itu lu sekedar tahu dia doang. Kayak misalnya nih lu tinggal di komplek. Ya, biarpun dia tetangga lu gitu, lu tahu dia nih si Bu Dewi misalnya gitu. Oh iya, dia Bu Dewi, tapi lu acquaintance aja gitu, kayak sekedar kayak hai, bye. Ya lu tahu nama dia Bu Dewi, tapi lu nggak ada pernah ngomong apa, ngobrol, tukeran HP kayak apa kayak nggak tahu lah. Intinya cuma suka tahu lewat. Oh dia di blok sana, udah acquaintance, sekedar tahu. 2 friend. Nah kalau udah mulai friend, temen berarti lu mungkin pernah dalam satu arisan sama dia atau pengajian, terus akhirnya lu kayak ya udah tukeran kontak, jadi lu tahu rumah dia di situ, kontak nomornya ini berapa, yang lebih pribadi lah tentang si friend ini, friend kita. Friend ini bisa banyak, bisa ratusan orang gitu ya. Lu punya friend gitu. Good friend itu udah lu punya datanya semua, lu lebih sering ketemu lagi, dan lu sering ngobrol. Good friend, tapi bukan berbestie ya. Jangan salah di dua level ini nih. Orang suka salah tiba-tiba jadi sahabat. No. Inilah yang orang tepu boti. Baru sampai sini, apalagi yang ini nih mah parah. Kalau acquaintance lu udah anggap sahabat, mah parah berarti lu terlalu baik orangnya atau terlalu BODO ya guys. Nah ini nih, 2 ini tuh kayak orang sering salah nih, yang good friend ini. Baru sering kontek-kontekan ngobrol dikit aja udah berasa bestie. Apalagi ntar nginep di rumah gitu ya, sekali anaknya play date atau apa, bestie gue. Kagak ada bestie. Best friend ini baru temen yang lo tahu, lo deket, lo punya kontaknya semua, dan lo ada di dalam setiap kehidupannya, nggak pernah skip. Nggak ada tuh, nggak kontak 2 tahun masih lo sebut bestie, nggak ada. Itu kan teman dari SD, bodoh amat. Mau lu teman SD, SMP, SMA, kalau nggak ada kontak nggak pernah, bukan bestie. Bukan, sekedar teman doang. Ya iya, temen-temen gue sekolah, that's it. Tapi namanya bestie itu quality time yang lo komunikasi tiap hari. Gue sama bestie gue komunikasi setiap hari. Say. Gue sama bestie gue mau minjem duit berapapun dikasih. Sama kayak dia juga, mau pinjem duit berapapun gue kasih. Itu bestie. Kenapa? Terujinya dari mana? Udah puluhan tahun ya. Saat gue miskin, tidak ada duit, terpuruk, atau dia dalam keadaan terpuruk ya, nggak ada duta, lagi sakit hati, patah hati, menderita, orang lain nggak ada, dia ada. Udah kita lewatin tuh. Dia pernah melewati fase susah, sulit. Gue juga pernah melewati fase susah dan sulit, dan dia ada selalu. Gak cuma di saat kita lagi happy, lagi ada banyak gitu ya. Nah tuh bestie tuh. Terus
jangan tanyalah, kenal keluarganya, kenal semua. Misalnya ada apa-apa juga, nomor satu yang kita kabari dia itu bestie. Dan bahkan udah lebih ekstrimnya lagi, kita bisa ada perasaan loh saat kenapa-napa. Karena kan kontak, ih gila kotor banget anjrit, masih kotor muka gue. Oke, bersihin dulu ya say. Wow. Bukan Maeli, aku bukan anaknya Opa Edi. Jenengan putrinya bapak, bukan. Opa Edi Waroka tuh opaku, kakek ya. Ini Maeli ini kayaknya ke filter nih, ya sekarang mah susah cari bestie. Betul, emang nggak ada. Suamiku juga nggak punya bestie. Suamiku aja nggak punya bestie, say. Paling banyak teman deket doang, teman-teman deket. Bestie mah nggak ada, nggak gampang itu. Udah sampai dapat bestie itu nggak gampang. Itu bener-bener belum tentu 1.100.000 itu. Pakai apa, Mam? Ini loh, say. Buat bersih-bersih muka nih loh, di eksfoliasi pakai Presley Skin Peeling, Mam. Yang mau cek harga, mesti masukkan keranjang dulu nih. Apa kucing? Iya, kucingku. Namanya Queenie, Zizi, Zoe, sama Pingik. Oke, siapa yang mau cek harga ini? Ini adalah peeling mas, seminggu 2 kali aja, eksfoliasi. Buat kulitnya kamu diangkat yang kotor-kotor, kulit matinya, terus ada minyak untuk bersihin ini nih ya, di hidung ya say. Siapa yang mau cek harga? Supaya enggak numpuk sel kulit mati, kita pakai gerakan memutar ya, keluargaku semua. Keluarga aku, teman-teman. Mau? Oke, siapa yang mau lagi? Mau? Oke, spill harga, oke. Tuh guys, tuh. Ini mang wena say. Wena wis lah. Tak spill ya harganya ya, oke. Langsung aja kita spill produknya, yang mau langsung ambil aja. Ntar. Oke say, udah ada di etalase, buruan cek langsung harganya. Ada di etalase tuh, udah aku pin ya, capcuk. Itu kucingku. Diapain adiknya Zizi? Kamu apain Zoe Zizi? Loh Zizi, kasihan adiknya dong Zizi.